Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan. Dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Selasa, 9 Februari 2021, bersama saya, Romo Giovanni Dodi Kurnianto. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat berkah dalem. Kita akan merenungkan bacaan Injil hari ini dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 13. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut tata istiadat nenek moyang, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapanya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkan lagi berbuat sesuatu pun untuk bapanya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan, tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku." Betapa sering pujian kita kepada Tuhan hanya berhenti di bibir. Betapa sering segala sesuatu yang baik kita berikan kepada sesama juga berhenti hanya di bibir saja. Betapa sering doa dan perayaan liturgi kita yang bagus dan semarak tak pernah sampai di hati. Alih-alih membuat gereja kita menjadi tempat yang teduh dan nyaman untuk berdoa, kita justru bisa jatuh menghakimi seseorang dengan alasan liturgi. Yesus meminta kita untuk tidak berhenti di permukaan saja. Yesus mau kita mengikutinya dan sampai pada kedalaman. Pujian yang kita sampaikan kepadanya sedapat mungkin tidak hanya keluar dari bibir, melainkan keluar dari kedalaman hati dan mewujud di dalam hidup sehari-hari. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih Kau sadarkan kami agar kami mau sampai pada kedalaman hati dalam mengikutimu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua orang-orang yang kita doakan hari ini, keluarga kita, sanak saudara kita dimanapun mereka berada, dan seluruh aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.